Halo, perkenalkan aku Yeni Munawar Rahmawati dengan NPM 233402115. Di sini aku akan ngebahas mengenai kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Ternyata, kejadian ini telah terjadi dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal ini jika dijumlahkan kejadiannya itu udah 8 kali. Menurut berita Tempo, penyebab insiden ini yang pertama itu sambaran petir. Karena kilang minyak ini terdiri dari tangki-tangki besar dan terbuka sehingga rawan tersambar petir apalagi saat cuaca buruk. Yang kedua yaitu bocor atau melebarnya minyak. Karena minyak ini sifatnya mudah terbakar, saat bocor atau melebar ini akan memicu kebakaran. Yang ketiga yaitu kebocoran hidrogen dan sulfidasi. Dalam proses pengolahan minyak ini membutuhkan sejumlah besar hidrogen, dan hidrogen ini sangat mudah bereaksi dengan udara, sehingga ketika terjadinya kebocoran, hal ini akan memicu kebakaran. Yang keempat itu korosi bawah insulasi. Artinya, ketika ada air yang mengendap dan tidak terlihat, maka air itu tidak akan menguap dan akan mengakibatkan korosi atau karatan, sehingga akan memicu kebakaran. Dan yang terakhir yaitu reaksi kimia yang tidak terkendali. Reaksi kimia yang tidak terkendali ini diakibatkan karena ketidakseimbangan tekanan dan sistem pendinginan, sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan atau tidak terkendalinya reaksi kimia. Berdasarkan penelitian Rahmansyah dan Inge dalam proyek RDMP menggunakan metode HAZOPS, terdapat 20 potensi risiko kilang minyak Pertamina Balikpapan menyebabkan kebakaran. Hal ini tidak hanya terjadi di kilang minyak Balikpapan, namun juga bisa diprediksikan atau dilihat di kilang minyak PT Pertamina di daerah yang lain. Terdapat 20 potensi risiko dan 5 diantaranya itu berada pada level yang ekstrim. Hal ini bisa lihat di bawah data-data ini atau di atas ini. Nah, itu banyak nilai-nilainya kan, ada level-levelnya. Nah, 5 potensi risiko berada pada level yang ekstrim ini terdiri dari kegagalan reaktor dan ketidaksempurnaan pengoperasian. Yang kedua, kegagalan peralatan karena prosedur uji coba tidak memadai. Yang ketiga, yaitu kegagalan pengawasan dan kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini yaitu tidak dicek kembali gitu atau verifikasi ulang alatnya. Lalu yang keempat, ketidakpatuhan terhadap standar konstruksi dan menggunakan bahan yang kualitasnya rendah. Yang kelima yaitu adanya kontaminasi akibat salah pengiriman bahan. Hal ini bisa diatasi gak sih? Bisa guys, ada solusinya. Tapi solusinya itu didasarkan tingkat levelnya. Apakah level rendah atau level menengah dan level tinggi. Mari kita lihat solusinya. Yang pertama itu ada risiko yang rendah. Hal ini solusinya berfokus pada hal-hal dasar seperti memakai alat pelindung diri seperti kacamata, masker ataupun sepatu safety, lalu diadakannya pelatihan ketiga bagi seluruh pekerja, dan adanya pemasangan rambu keselamatan, juga instruksi yang jelas. Untuk risiko menengah, hal ini potensinya itu terjadi di situasi tertentu gitu, jadi nggak semua situasi. Solusinya itu yang pertama, permit to work. Di mana permit to work ini pekerjaan yang beresiko dan tempat yang beresiko itu wajib memasukinya atau menggunakan itu harus mendapatkan izin resmi. Jangan asal masuk gitu. Yang kedua yaitu LOTO atau lockout dan tag out. Di sini artinya ketika alat akan diperbaiki itu harus dimatikan terlebih dahulu, dikunci dan dilabeli. Lalu yang ketiga yaitu inspeksi rutin untuk alat vital dan sistem pengaman. Untuk solusi resiko yang berada pada level ekstrim atau tinggi, yang pertama itu ada emergency system atau ESD, yaitu semua peralatan akan otomatis mati jika terdeteksi kesalahan ataupun kerusakan. Lalu yang kedua yaitu fire protection system, sistem perlindungan dari api. Jadi ketika ada api itu terdeteksi, misalnya ada alarmnya, lalu tiba-tiba ada alat untuk mematikan api itu, misalnya sprinkle, apar, ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga ada zona anti ledakan. Ini khusus untuk peralatan listrik di area kilang. Selanjutnya, standar operasional HSE internasional pada industri migas. Yang pertama ada API RP754, fokusnya ini ke pencegahan ledakan dan keselamatan proses. Untuk level yang tinggi atau penanganan level yang high. Kedua ada NVPA 30, ini fokusnya tuh ke penanganan cairan yang mudah terbakar.
Standar ini itu fokusnya ke level yang tinggi juga. Selanjutnya ada NVPA 70 NEC. Hal itu fokusnya khusus ke instalasi listrik area berbahaya, berada pada level yang medium, jadi listriknya juga listrik statis itu. Ada ISO 45001 2018, fokusnya itu ke manajemen K3 sistematik untuk semua level. Jadi level rendah, level menengah, dan level tinggi itu wajib menerapkan standar ISO 45001 2018. Terakhir ada ISO 14001 2015, yaitu pengelolaan lingkungan. Ini penanganan limbah B3, yaitu penanganan sisa usaha atau sisa limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ada standar operasional HSE nasional pada industri migas. Yang pertama ada standar peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2017. Fokusnya ini ke keselamatan fasilitas kilang migas untuk menangani level yang tinggi. Maksud kalibrasi di sini adalah verifikasi 3 bulan. Pengecekan ulang 3 bulan, jadi kayak terus dipantau, terus dicek selama 3 bulan itu. Lalu peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang fokusnya ke sistem manajemen K3. Ini standar untuk semua level. Jadi mau level rendah, menengah, atau tinggi itu menggunakan standar ini. Selanjutnya ada SK Dirjen Migas nomor 25K 2020. Fokusnya itu ke prosedur darurat kebakaran migas. Ini untuk level tinggi juga, untuk level yang kebakaran. Contoh penerapannya tuh grill gabungan dengan pemadam kebakaran lokal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan dimanapun. Safety first. Bye-bye.